Akhirnya, terungkap di balik viralnya konten ini, ada kutukan mengerikan. Randy menutup laptopnya dengan keras. Suara berdebamnya menggema di kamar kos yang sempit. Angka 12.541 subscriber terpampang di layar. Sebuah angka yang tak bergerak selama berbulan-bulan, seperti sebuah nisan digital untuk mimpinya. Di kolom komentar video terbarunya, ia menemukan caci maki yang sudah akrab. Mending kerja kantoran aja bro, kontennya nggak ada inovasi. Udahlah, menyerah aja. Randy merasa tercekik. Sementara kreator lain bisa membeli mobil mewah dan rumah dari uang YouTube, ia masih berjuang untuk membayar sewa kos. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, Randy terjebak dalam pusaran putus asa. Ia menelusuri forum-forum tersembunyi, mencari Jalen Pintus, hingga akhirnya sebuah thread dengan judul aneh menarik perhatiannya. Jalan tol menuju ketenaran bukan untuk yang penakut. Di dalamnya ada sebuah ritual kuno yang diyakini bisa memanggil entitas pendamping yang akan membantu seseorang mencapai puncak ketenaran. Ritual itu sederhana, hanya membutuhkan segelas air yang telah didoakan, setangkai bunga melati, dan sebuah kalimat mantra kuno yang harus diucapkan di depan kamera. Tanpa pikir panjang, Randy mengikuti semua instruksi. Ia mengunggah video itu, membiarkan layar menjadi hitam setelah ia mengucapkan mantra, lalu menekan tombol upload. Ia tidur dengan perasaan campur aduk, takut sekaligus penuh harapan. Keesokan harinya, Randy terbangun oleh notifikasi yang tak pernah ia dengar. Ponselnya bergetar tak henti-henti. Video hitam itu yang hanya berisi suaranya saat mengucapkan mantra sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Jumlah subscriber Nia melonjak dari 12.000 menjadi 500.000 dalam semalam. Komentar-komentar membanjiri. Video apa ini? Kok merinding? Entah kenapa, aku nggak bisa berhenti nonton. Bikin lagi dong. Ini epic. Hidup Randy berubah total. Besar antri untuk menawarkan endorsement. Puluhan juta rupiah mengalir ke rekeningnya setiap bulan. Ia pindah ke apartemen mewah, membeli mobil impian, dan dia lelu-lelukan kemanapun ia pergi. Ia merasa seperti raja, namun di balik semua gemerlap itu, ia mulai merasakan kejanggalan. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan, tapi suara bisikan di tengah malam, bayangan-bayangan yang melintas di ujung mata, dan pintu lemari yang terbuka sendiri mulai menghantuinya. Suatu malam, ia sedang merekam video tutorial. Tiba-tiba salah satu lampu di kamarnya meledak. Ia terkejut, tapi tak peduli hingga ia memutar ulang rekamannya. Dan ia melihatnya. Di belakangnya, di sudut ruangan, sebuah sosok hitam dengan mata merah melayang, seolah menontonnya. Sosok itu perlahan menghilang saat lampunya meledak. Jantung Randy seakan berhenti berdetak. Ia mulai merasa tidak sendiri. Setiap kali ia mengunggah video, ia merasa seperti ada yang mengawasinya, menikmati setiap klik, setiap komentar, setiap like yang datang. Ia mulai paranoid. Ia tak bisa tidur. Ia ketakutan. Randy memberanikan diri menemui Pak Budi, seorang ahli spiritual yang direkomendasikan oleh seorang teman. Begitu Randy melangkah masuk, Pak Budi langsung menatapnya dengan pandangan tajam. "Kau membawa tamu yang tidak diundang, nak," katanya dengan suara berat. Randy menceritakan semuanya tentang ritual dan ketenarannya. Pak Budi menghela napas. Itu bukan entitas pendamping, tapi entitas jahat. Dia memberimu popularitas palsu, tapi kini dia mengikat jiwamu. Dia memberimu views, tapi mengambil kebahagiaanmu. Pak Budi menyalakan dupa dan meletakkan wadah berisi air kembang di depan Randy. Kita akan keluarkan dia, tapi ingat, begitu dia pergi, semua yang dia berikan akan ikut hilang. Randy mengangguk, siap dengan segala konsekuensinya. Pak Budi mulai melantunkan doa-doa dengan khusyuk. Tubuh Randy mulai
bergetar. Hebat. Ia merasa seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menorek di dalam dirinya. Satu sisi adalah dirinya yang ingin bebas. Satu sisi lain adalah sebuah kegelapan yang ingin tetap mengikatnya pada popularitas. Mulut Randy terbuka, mengeluarkan geraman dan suara-suara yang bukan miliknya. Pak Budi memercikan air ke wajah Randy dan ia menjerit kesakitan seolah air itu adalah api. Tinggalkan dia. Dia sudah tidak mau lagi, teriak Pak Budi. Pertarungan itu berlangsung selama berjam-jam. Energi di ruangan terasa sangat berat. Akhirnya, dengan sebuah hentakan keras, Randy terjatuh ke lantai. Tubuhnya lemas. Ia merasa seperti seluruh tenaganya terkuras habis. Dia sudah pergi, kata Pak Budi. Wajahnya lelah. Sekarang, kamu bisa mulai lagi dari awal. Randy pulang ke apartemennya, yang kini terasa kosong. Ia menyalakan laptop. Kanalnya masih ada, tapi jumlah subscribernya kembali ke angka yang sama saat ia memulai semuanya. Video-video viralnya sudah tak lagi muncul di beranda, seolah tak pernah ada. Semua yang pernah ia bangun dalam sekejap mata runtuh. Ia menatap layar. Air matanya menetes, bukan karena sedih kehilangan popularitas, tapi karena ia menyadari betapa bodohnya ia telah memperdagangkan kebahagiaan demi sebuah angka. Di tengah kesunyian itu, Randy mengambil kamera lamanya. Ia duduk di depan layar, menyalakan tombol rekam. Ia tidak berbicara tentang views atau sponsorship. Ia berbicara tentang perjalanannya, tentang betapa berharganya kejujuran. Ia mengunggah video itu, lalu ia mematikan laptopnya. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia terkejut. Video jujurnya itu ditonton ribuan orang. Komentar-komentar yang masuk bukan lagi tentang uang atau views, tapi tentang inspirasi. Terima kasih bro, ini sangat menginspirasi. Aku juga pernah di posisi yang sama. Randy akhirnya menemukan tujuan sejatinya. Ia tidak lagi mengejar popularitas. Ia mengejar dampak. Ia membuat video-video yang tulus, yang berbagi kisah-kisah nyata, yang memberikan nilai, dan yang paling penting, yang membuat ia bahagia. Secara perlahan, ia kembali membangun kanal YouTube-nya. Kali ini, setiap subscriber yang datang, setiap view yang ia dapatkan, terasa jauh lebih berarti. Ia tidak lagi memiliki kutukan. Ia memiliki cerita yang berharga.